Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Mandira Damanik. Pada video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang analisis mutu air danau area Gelanggang Expo dengan metode indeks pencemaran di Kota Jayapura. Pengertian danau. Danau adalah salah satu sumber daya alam yang sangat potensial jika dikelola dengan baik, antara lain sebagai sumber air bersih, perikanan, transportasi, irigasi, dan ekowisata. Sebagian besar wilayah Danau Sentani terletak di Kabupaten Jayapura, yaitu Distrik Sentani Timur, Sentani, Sentani Barat, dan sebagian kecil wilayahnya berada di Distrik Abe Pura, Kota Jayapura. Danau ini memiliki luas sekitar 9.630 hektar dengan kedalaman rata-rata 52 meter dan terletak pada ketinggian 72 meter di atas permukaan laut. Bentuk morfologi Danau Sentani memanjang dari arah timur ke barat sepanjang 26,5 km. Dengan lebar bervariasi, yaitu antara 2-4 km di sekitar Selat Simboro dan lebar maksimal yaitu 24 km di bagian barat dan timur danau. Untuk menentukan status mutu air danau di area Gelanggang Expo digunakan metode indeks pencemaran atau IP. Metode indeks pencemaran merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Metode indeks pencemaran ditentukan untuk satu peruntukan, kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air atau sebagai dari satu sungai. Penentuan status mutu air ini didasarkan pada analisis parameter fisika, kimia, dan biologi. Kualitas air yang baik akan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mana kadar atau konsentrasi maksimum yaitu diperbolehkan. Kualitas air dapat dinilai berdasarkan sistem indeks pencemaran yang mengklasifikasikan mutu air ke dalam 4 kategori, yaitu jika nilai PIJ-nya 0 sampai dengan 1, maka air tersebut memenuhi baku mutu. Kemudian nilai PIJ-nya 1 sampai dengan 5, air tersebut tercemar ringan. Nilai PIJ 5 sampai dengan 10, air tersebut tercemar sedang. Dan jika nilai PIJ-nya lebih dari 10, maka air tersebut tercemar berat. Adapun parameter yang diamati pada air danau area Gelanggang Expo yaitu ada suhu, TDS, TSS, pH, DO, BOD, COD, amonia, klorida, fluorida, nitrat, nitrit, fosfat, sulfat, sulfida, arsen, besi, kadmium, kromium, kobalt, mangan, merkuri, timbal, tembaga, deterjen, minyak atau lemak, zinc, senyawa fenol, klorin bebas, fecal coliform, dan total coliform. Mana untuk nilai LIJ, CI per LIJ, CI per LIJ baru dapat dilihat pada tabel dan didapatkan hasil CI per LIJ maksimal yaitu 9,53, CI per LIJ rata yaitu 1,107629032, dan nilai PIJ-nya yaitu 6,78, yang mana air pada danau area Gelanggang Expo ini tercemar sedang. Indeks pencemaran dapat diperoleh dari hasil pengukuran konsentrasi parameter pencemaran yang diamati dan dianalisis dalam laboratorium dan baku mutu yang mengacu pada PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Konsentrasi parameter pencemaran yang diamati adalah parameter fisika, kimia anorganik bukan logam, kimia anorganik logam terlarut, kimia organik, desinfektan, dan mikrobiologi air. Indeks pencemaran pada air danau area Gelanggang Expo disebabkan oleh 8 parameter yang telah melebihi baku mutu, yaitu parameter suhu, BOD, COD, sulfida, timbal, tembaga, fenol, dan klorin bebas. Sehingga status mutu air danau di area Gelanggang Expo telah masuk dalam kategori tercemar sedang dengan nilai IP yaitu 6,78. Hasil pengamatan secara visual terdapat limbah domestik yang terbawa melalui Sungai Kompolker dan akhirnya mencemari air danau di area Gelanggang Expo. Oleh karena Gelanggang Expo ini berdekatan dengan terminal angkutan, pemukiman penduduk, pencucian mobil, bengkel ganti oli kendaraan, dan pasar Expo. Pada umumnya, limbah domestik yang diamati adalah sampah botol plastik, dedaunan, kaleng, kayu, botol kaca, dan limbah cair rumah tangga. Adapun parameter yang melebihi baku mutu tersebut ada suhu perairan, yang mana suhu ini merupakan faktor yang berperan pada ekosistem perairan. Analisis hasil kualitas air menunjukkan bahwa pengukuran suhu adalah 29,6 derajat Celcius. Suhu perairan danau ini telah melebihi baku mutu yaitu sebesar 29 derajat Celcius.
Hal ini disebabkan oleh banyaknya limbah domestik yang mencemari perairan danau. Yang kedua ada BOD. Konsentrasi BOD atau kebutuhan oksigen biologi merupakan salah satu indikator tingginya kandungan bahan organik di perairan. Hasil analisis nilai BOD yaitu 4 mg per liter. Hal ini telah melebihi baku mutu yang mana sebesar 2 mg per liter. Sumber pencemaran BOD kemungkinan berasal dari limbah domestik dan erosi. Kemudian ada COD, yang mana jumlah oksigen yang diperlukan. Kemudian ada COD, yaitu jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Hasil analisis nilai COD yaitu 25 mg per liter. Hal ini telah melebihi baku mutu yaitu sebesar 10 mg per liter. Sumber pencemaran COD ini berasal dari sampah dan air limbah domestik. Lalu ada sulfida. Hasil analisis nol sulfida yaitu 0,008 mg per liter. Hasil ini juga telah melebihi baku mutu yaitu sebesar 0,002 mg per liter. Sumber pencemaran sulfida kemungkinan berasal dari sampah dan air limbah domestik seperti urin. Lalu ada timbal. Hasil analisis nilai timbal yaitu 0,06 mg per liter. Hasil ini telah melebihi baku mutu yang mana sebesar 0,03 mg per liter. Sumber utama pencemaran timbal kemungkinan dari limbah cair bahan bakar minyak atau BBM, peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, dan pisau, serta zat warna kosmetik. Kemudian tembaga. Hasil analisis nilai tembaga yaitu 0,047 mg per liter. Hasilnya telah melebihi baku mutu yang mana sebesar 0,02 mg per liter. Sumber pencemaran tembaga kemungkinan berasal dari pengikisan atau erosi dari batuan mineral secara alamiah. Senyawa fenol atau asam karbolat benzenol adalah salah satu jenis zat kristal tidak berwarna yang memiliki bau khas. Senyawa fenol ini merupakan salah satu pencemaran air yang berbahaya bagi ekosistem hayati. Sebagaimana kita ketahui bahwa senyawa tersebut bersifat toksik dan mudah larut dalam air, sehingga senyawa tersebut beserta turunannya dengan mudah menimbulkan pencemaran di alam. Hasil analisis nilai fenol yaitu 51 mg per liter. Hasil ini juga telah melebihi baku mutu yang mana sebesar 1 mg per liter. Senyawa fenol dalam badan air sungai menyebabkan penyimpangan reproduksi pada zooplankton dan invertebrata yang merupakan sekelompok sumber makanan bagi ikan, dan dapat menyebabkan kerusakan genetik dan gangguan sistem kekebalan tubuh pada ikan, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ikan. Yang terakhir ada klorin bebas. Hasil analisis nilai klorin bebas yaitu 0,06 mg per liter. Hasil analisis ini juga telah melebihi baku mutu yang mana sebesar 0,03 mg per liter. Klorin diduga berasal dari limbah domestik. Hasil analisis status pencemaran air di area gelanggang Expo tercemar sedang dengan nilai indeks pencemaran sebesar 6,78. Terdapat 8 parameter yang telah melebihi baku mutu yaitu suhu, BOD, COD, sulfida, timbal, tembaga, fenol, dan klorin bebas. Yang mana sumber pencemar utama itu berasal dari limbah domestik dan pencemaran secara alamiah. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.